Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuri Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arti dari pengembangan itu sendiri dan juga pengertian dari pengembangan wirausaha. Nah, yang pertama itu untuk pengertian dari pengembangan itu. Nah, secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia ini berasal dari kata kembang, artinya itu menjadi tambah, sempurna. Sehingga pengembangan ini berarti itu proses, cara, dan juga perbuatan atau perbuatan. Nah, sedangkan secara istilahnya itu pengembangan artinya itu penyusunan, pelaksanaan, dan juga penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan. Jadi bisa dikatakan bahwa pengembangan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pada kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan ini adalah proses untuk menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif, atau juga penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan juga demografis. Nah, tujuan pengembangan ini apa? Adalah untuk meningkatkan tingkat dan juga kualitas penduduk dan juga pencipta atau perluasan pendapatan daerah setempat dan juga memberikan peluang kerja tanpa merusak sumber daya lingkungan. Selanjutnya itu pengembangan wirausaha. Nah, seperti yang kita tahu, usaha adalah sesuatu kegiatan yang di dalamnya itu mencangkup kegiatan produksi dan juga distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan juga badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, pengembangan usaha itu apa? Nah, pengembangan usaha itu adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, dengan memberikan informasi yang mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, pengembangan suatu usaha ini adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depannya, motivasi, dan juga kreativitas. Nah, pada umumnya ini setiap pemilik usaha dalam melakukan pengembangan usaha harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain itu tidak mampu untuk melihatnya, menangkap peluang itu dan juga memulai usaha atau bisnis dan menjalankan bisnisnya dengan berhasil. Nah, intinya itu pengembangan usaha ini sama juga dengan artinya yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk menambah kecakapan atau kreativitas dalam berwirausaha untuk mengembangkan wirausaha yang dijalankan agar lebih maju ke depannya. Terima kasih. Baiklah, saya Ewiliana. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tahap-tahap pengembangan usaha. Tahap-tahap pengembangan usaha ada sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausahawan berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausahawan dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan orang lain atau pengamatan. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke dalam konsep usaha yang merupakan penerjemahan lebih lanjut. Ide usaha ke dalam matra-matra bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha tersebut akan dilakukan melalui suatu aktivitas tersebut. Penilaian kelayakan ide suatu secara formal maupun dilakukan secara informal. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha. Wirausahawan adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi rugi laba merupakan
muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis langsung, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Yang selanjutnya yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang tidak dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausahawan. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan akan menyerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tahap-tahap pengembangan usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Veronica Citra. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang latar belakang dilakukan pengembangan wirausaha. Jadi tujuan dari program pengembangan kewirausahaan ini bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan kompetensi dasar sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan dan meningkatkan kemampuan sehingga nantinya dapat bersaing dan memiliki daya saing yang sangat kuat. Ini beberapa alasan mengapa perlu mengembangkan usaha, ya. Ini yang pertama, memenuhi permintaan pasar. Jadi untuk memperluas segmen pasar dan memaksimalkan nama brand Anda, nama produk Anda, untuk melakukan ini membutuhkan perencanaan yang matang untuk menelisirkan resiko suatu bisnis. Misalnya investasi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan. Selanjutnya, segmen pasar baru, persaingan baru, dan inovasi. Jadi masuk ke segmen yang spesifik dapat membantu bisnis Anda hadir untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk produk atau layanan Anda, dan dapat membantu mengurangi efek kejenuhan dari persaingan ketat di pasar Anda saat ini. Jadi pertumbuhan bisnis juga dapat berarti sebuah inovasi. Selanjutnya itu adalah meningkatkan stabilitas. Ketika bisnis mereka cenderung menjadi lebih stabil, jadi bisnis yang dikelola oleh suatu orang jauh lebih tidak stabil daripada bisnis yang memiliki banyak staf. Jadi stabilitas ini dipengaruhi oleh bagaimana persepsi konsumen terhadap bisnis. Tingkat kepercayaan konsumen juga semakin tumbuh. Ini artinya Anda akan mendapatkan konsumen yang loyal, yang mereka cenderung melakukan pembelian ulang, kayak sudah sering beli di situ. Selanjutnya, meningkatkan keuntungan. Jadi menjadi bisnis yang lebih besar berarti Anda dapat memperoleh keuntungan yang juga lebih besar. Seringkali mendapatkan keuntungan yang tidak biasa didapatkan oleh bisnis kecil, misalnya diskon besar dari supplier Anda, dan ini berarti biaya produksi Anda akan menurun dan pendapatan Anda akan meningkat. Jadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan keuntungan yaitu memasuki pasar ekspor, dan ada banyak informasi terkait hal ini. Kalian bisa cari sendiri di website yang ada. Selanjutnya, latar belakang alasan mengembangkannya yaitu faktor manusia. Menemukan orang yang tepat untuk membantu Anda itu menjalankan bisnis adalah hal yang sangat penting dan merupakan tantangan bagi banyak pemilik bisnis. Bisnis yang sedang berkembang cenderung menarik perhatian sumber daya manusia terbaik. Jadi peluang dan tantangan yang biasanya terdapat di bisnis yang sedang dikembangkan menjadi daya tarik sendiri bagi mereka yang menjadi bagian dari bisnis. Jadi sering kali pengalaman yang menantang dan memuaskan secara profesional. Itulah alasan mengapa harus mengembangkan usaha. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak biasa didapatkan oleh bisnis kecil, misalnya diskon besar dari supplier Anda, dan ini berarti biaya produksi Anda akan menurun dan pendapatan Anda akan meningkat. Jadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan keuntungan yaitu memasuki pasar ekspor, dan ada banyak informasi terkait hal ini. Kalian bisa cari sendiri di website yang ada. Selanjutnya, latar belakang alasan mengembangkannya yaitu faktor manusia. Menemukan orang yang tepat untuk membantu Anda itu menjalankan bisnis adalah hal yang sangat penting dan merupakan tantangan bagi banyak pemilik bisnis.
Bisnis yang sedang berkembang cenderung menarik perhatian sumber daya manusia terbaik. Jadi peluang dan tantangan yang biasanya terdapat di bisnis yang sedang dikembangkan menjadi daya tarik sendiri bagi mereka yang menjadi bagian dari bisnis. Jadi sering pengalaman yang menantang dan memuaskan secara profesional. Itulah alasan mengapa harus mengembangkan usaha. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai cara pengembangan wirausaha. Yang pertama, memahami jenis usaha yang akan dilakoni. Pilihlah jenis usaha yang sekiranya sudah jelas dan Anda miliki kemampuan untuk melakukan wirausaha atau usaha tersebut. Hal ini nantinya akan memudahkan Anda dalam mengembangkan usaha karena sesuai dengan keahlian Anda. Kemudian yang kedua, memastikan modal usaha. Usaha yang dapat berkembang adalah usaha yang ketika pada awal pembentukannya modal usahanya sudah jelas dan teratur, di mana modal usaha yang jelas nominalnya akan bisa dialokasikan dengan tepat ke dalam berbagai lini seperti untuk pengembangan atau penggajian karyawannya. Yang ketiga, mempersiapkan strategi operasional yang baik. Jadi pelaku bisnis bisa membuat skema strategi dalam operasional kerja atau SOP, karyawan, dan pengembangan produk bisnisnya. Strategi operasional yang dibuat harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan dari pengembangan usaha itu sendiri agar tepat sasaran dan juga efektif. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja setiap saat. Ketika berupaya untuk mengembangkan bisnis agar semakin maju, maka tentu saja peningkatan kinerja ini harus dilakukan setiap saat. Jangan bosan dalam berinovasi dan berkembang setiap harinya agar bisnis yang ada tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kelima, meningkatkan promosi. Agar bisnis semakin maju, mendapatkan laba yang besar dan bisa semakin besar skala bisnisnya, maka lakukan promosi terus-menerus. Buatlah promosi lewat media cetak atau media massa yang menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang keenam, memahami kompetitor bisnis. Meski sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar, namun tentu saja jangan sampai Anda tidak mengetahui strategi kompetitor bisnis Anda. Kenali kemampuan kompetitor, strategi yang diusung atau mungkin kelemahan produk yang ditawarkan agar bisa menawarkan produk yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, melakukan perluasan jaringan bisnis. Jangan lupa untuk bisa membuat usaha berkembang dan semakin maju dengan cara melakukan perluasan jaringan bisnis. Menjalin relasi bisnis dengan banyak orang yang menguntungkan sangat bisa membuat wirausaha atau usaha yang kita bangun itu semakin maju. Kemudian yang ke-8, meningkatkan sumber daya yang ada. Sumber daya ini sendiri meliputi karyawan yang kompeten, produk yang ditawarkan, sumber daya gedung, dan operasional lainnya. Sumber daya yang diolah dengan baik akan membantu pengelolaan usaha menjadi lebih maju. Kemudian yang ke-9, selalu mengutamakan pelayanan terhadap konsumen. Ketika mengembangkan usaha, maka konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan pelayanan dan kepuasan konsumen atau pelanggan agar dapat berlangganan kepada kita. Kemudian yang ke-10, senantiasa melakukan inovasi produk. Perusahaan atau pebisnis yang enggan untuk melakukan inovasi produk biasanya akan tertinggal oleh pengusaha-pengusaha lain atau wirausaha lain karena produknya itu kurang menarik atau bisa dibilang lawas, kuno gitu ya. Oleh sebab itu jangan segan-segan dan malas dalam melakukan inovasi. Kalau bisa melakukan inovasi itu sesering mungkin agar konsumen semakin meningkat dan semakin puas terhadap produk yang kita jual. Kemudian yang ke-11, bekerja dengan penuh dedikasi. Ketika mengembangkan usaha, maka tentu saja dedikasi kerja yang tinggi dan penuh akan membuat jalannya usaha menjadi baik. Jangan sampai malas dan terlena dalam melakoni suatu bisnis dan tentu bekerja dengan penuh semangat pantang menyerah. Yang ke-12, meminimalisir biaya operasional.
Yang ke-13, melakukan investasi tambahan, misalnya dengan mengalokasikan keuntungan yang didapatkan dengan membuat investasi gedung. Yang ke-14, mengatur pengelolaan keuangan dengan baik. Yang ke-15, senantiasa melakukan evaluasi kerja. Buatlah evaluasi kerja mingguan, bulanan, atau tahunan sesuai periode yang dibutuhkan untuk kemudian membahas apa saja yang sudah dilakoni dan apa saja yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian yang ke-16, selalu catat pengeluaran dan pemasukan pada usaha agar pengeluaran dan pemasukan itu bisa terlihat jelas. Apakah digunakan dengan baik, apakah pemasukan meningkat atau menurun. Jika kita mengetahui pemasukan dan pengeluaran kita dapat melakukan evaluasi terhadap keuangan yang kita keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelompok 6. Nah, di sini Fitri akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh dari pengembangan wirausaha dan manfaat dari pengembangan wirausaha. Nah, sebelum kita masuk ke situ, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari kewirausahaan, wirausahawan, dan wirausaha. Nah, apa perbedaan dari ketiga hal tersebut? Nah, yang pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam menciptakan suatu kreativitas baru. Nah, yang kedua yaitu wirausahawan. Wirausahawan ini merupakan orang yang memberikan suatu bentuk inovasi baru dalam mengelola kegiatan kewirausahaan. Nah, sedangkan wirausaha itu merupakan seorang individu yang mana dia menciptakan atau mendirikan suatu jenis usaha. Nah, jadi udah tahu kan perbedaan dari ketiga kata tersebut, kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri wirausaha itu? Nah, yang pertama itu dia memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu dan mau bertanggung jawab. Jadi, dia itu mempunyai keberanian dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian dia juga inovatif dan optimis, yaitu selalu berpikir positif dan optimis bahwa kedepannya usaha ini akan maju gitu. Yang selanjutnya yaitu memiliki sikap kepemimpinan. Ini sangat penting untuk sebuah usaha, di mana yang mendirikan usaha itu harus mempunyai sikap kepemimpinan untuk keberlangsungan usaha tersebut. Kemudian dia melakukan analisa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi segala risiko atau beberapa kemungkinan yang akan terjadi kemudian itu sudah dianalisa terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya seorang wirausaha itu harus terampil dalam mengelola hasil usaha. Apabila tidak pandai atau tidak terampil dalam mengelola hasil usaha, maka usaha yang dibangun itu akan bangkrut atau gulung tikar. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang manfaat dari pengembangan wirausaha. Apa sih manfaat dari pengembangan wirausaha? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pastinya memiliki manfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah, manfaat dari pengembangan wirausaha ini yang pertama yaitu dia mampu menciptakan banyak wirausaha. Nah, dari misalnya kita itu bisa menjadi motivasi orang-orang untuk mengembangkan usaha yang sama dengan bidang yang kita geluti, tapi mungkin berbeda konsepnya, berbeda hal-hal lain, tetapi di situ kita bisa menjadi motivasi untuk orang-orang mendirikan usaha di bidang yang seperti kita dirikan. Kemudian kita juga bisa meningkatkan pendapatan. Nah, dari pendapatan yang kita memulai usaha, otomatis saat kita memulai usaha itu pendapatannya sedikit. Setelah kita kembangkan lagi usaha tersebut, otomatis pendapatan yang akan kita dapatkan juga akan meningkat. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan skill
yang ada pada diri kita, juga yang ada pada para pekerja yang di usaha kita tersebut. Kemudian kita bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, apabila kita membuka suatu usaha, otomatis di situ kita membuka peluang untuk orang-orang dapat bekerja di situ. Nah, setelah kita kembangkan lagi usaha tersebut, otomatis lapangan pekerjaan yang ada itu tidak hanya sekecil itu, tapi bisa kita kembangkan lagi sehingga banyak para pekerja itu dapat bekerja di tempat usaha yang sudah kita buat. Demikian yang dapat Fitri jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wirausaha ini biasanya dia bisa menggali potensi diri. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita ini memiliki potensi yang ada dalam diri kita masing-masingnya. Kegiatan wirausaha ini dia mampu menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita maupun diri orang lain, dimana kan apabila kita menciptakan suatu jenis usaha, otomatis di situ akan ada peluang atau suatu lapangan kerja yang mana akan mempekerjakan banyak orang. Nah, di situ tidak hanya menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, tetapi juga menggali potensi-potensi para pekerja di usaha tersebut. Kemudian harus mampu memulai usaha. Jadi banyak orang yang bisa merancang, hanya bisa merancang saja usaha, ini loh usaha yang mau dibikin, ini loh usaha yang mau dibikin, tetapi nggak bisa memulainya. Jadi mana mungkin kita bisa sukses apabila kita tidak memulai usaha tersebut. Jadi harus berani untuk memulai usaha dan harus mempunyai kemampuan dalam usaha yang akan kita bangun. Nah, apabila kita memiliki kemampuan di bidang kuliner, jadi kita buka usahanya di bidang kuliner. Jangan mampu di bidang kuliner membuka usaha di bidang otomotif atau di bidang lainnya. Nah, otomatis itu tidak sesuai dengan kemampuan yang ada dan kemampuan yang diperlukan di usaha tersebut gitu. Jadi kita pun mencari pekerja-pekerja yang mampu mengelola usaha yang kita buat tersebut. Nah, contoh dari pengembangan wirausaha di sini kami ambil contoh yaitu pengembangan wirausaha di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk di lingkungan sekolah, pengembangan potensi yang ada pada diri siswa itu sangat penting untuk kita kembangkan. Kemudian bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa? Nah, dengan mengikuti kegiatan bazar dan misalnya ada sosialisasi tentang kewirausahaan. Nah, di situ para siswa harus mampu mengikuti atau harus bisa mengikuti kegiatan tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa.